wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita nikmat, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berdua, bisa berkumpul. Salawat dan panggilan salam kita junjung-tinggikan ke ruh junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari kemudian kelak nanti. Jadi duduknya kita di sini untuk mendiskusikan tentang hakikat peserta didik dalam pendidikan Islam. Jadi saya ingin bertanya kepada Puji, ini ada soal tentang nomor 1, bagaimana sih etika peserta didik dalam pendidikan Islam? Dijelaskan oleh Asma Hasan Fahmi bahwa setiap peserta didik harus memiliki dan berlaku dengan etika yang sesuai dengan ajaran Islam. Seperti yang pertama itu, setiap peserta didik harus membersihkan hatinya dari kotoran sebelum mengikuti. Yang kedua, peserta didik tidak menganggap rendah sedikit pengetahuan saja dengan sebab ia tidak mengetahui. Yang ketiga, murid terlebih dahulu memberi salam kepada gurunya. Yang keempat, ibu telah berimannya selama tidak menurut maksud. Yang kelima, apabila peserta didik telah memiliki guru yang tepat, maka ia harus belajar dan sabar dan konsisten. Jadi kalau misalnya ada murid yang susah dibilangin seperti itu, pakai apa caranya? Kita nasihatkan terlebih dahulu. Kalau tidak bisa, jadi ini ada soal nomor 2, bagaimana sih kedudukan peserta didik dalam proses pendidikan Islam? kedudukan peserta didik dalam proses pendidikan Islam yaitu peserta didik adalah orang yang mencari ilmu. Dalam Islam, yakini ilmu hanya berasal dari Allah. Maka seorang peserta didik harus belajar untuk menemukan ilmu dan berupaya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Ini ada soal nomor 3, bagaimana karakteristik peserta didik dalam pendidikan Islam? Karakternya apa ya? Karakteristik peserta didik yang ideal, sistematik, Al-Quran, dan hadis dapat dilihat dari sikap mereka, yaitu niat karena Allah, sabar, ikhlas, jujur, tawaduk, qanaah, taat, khauf, dan bersyukur. Jadi kan ada guru yang menghukumnya itu kasar dari gimana? Seperti fisik itu boleh atau tidak? Itu tidak diperbolehkan. Ini soal nomor 4 ya. Bagaimana sih peran peserta didik dalam pandangan pendidikan Islam? Peran peserta didik dalam pandangan pendidikan Islam yaitu dalam Islam diyakini seorang peserta didik harus belajar untuk menemukan ilmu dan berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan senantiasa menginginkan diri dan taat kepada perintahnya. Berarti peran peserta didik itu siapa aja dalam pendidikan Islam? Guru, muridnya. Ini soal nomor 5, mengapa pendidik harus memahami hakikat peserta didik? Pendidik harus memahami hakikat peserta pendidik karena dia itu sebagai contoh kepada peserta didiknya. Segala sesuatu yang positif kepada dia, jadi kita harus melakukan baik. Saya akan menanya kepada Ipan. Pertanyaan pertama, bagaimana seharusnya peran peserta didik dalam pandangan pendidikan Islam? Jadi peran peserta didik itu kan orang atau yang bertualang ilmu, mencari ilmu dalam Islam. Tapi itu asalnya semua dari Allah.
Oleh karena itu peserta didik itu harus belajar dan berusaha untuk mengembangkan ilmu-ilmu itu. Yang pertanyaan kedua, bagaimana konsep pendidik dan peserta didik pada hakikatnya? Jadi hakikat pendidik itu kan Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan ilmu. Jadi manusia pada hakikatnya itu mencari ilmu dan mengembangkan ilmu tersebut. Itu secara individu, ada juga secara berkelompok. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara memahami hakikat peserta didik dalam filsafat pendidikan Islam? Jadi hakikat peserta didik itu yang pertama harus dipahami itu fisik, psikologi, dan sosial. Kenapa begitu kan? Karena kita harus paham dulu murid ini fisiknya gimana. Seorang pendidik itu harus juga memahami psikologinya, misalnya hobinya ya kan, terus kesehariannya, kegiatannya, dan aktivitasnya. Pertanyaan yang keempat, mengapa pendidik harus memahami hakikat peserta didik? Jadi hakikat pendidik itu kan misalnya guru itu perlu memahami hakikat atau tujuan pembelajaran murid-muridnya dalam dunia pendidikan. Jadi guru itu harus menerapkan tujuan yang dibuat guru tersebut pada muridnya. Ya. Pertanyaan yang kelima, siapakah pada hakikatnya yang mendidik manusia menurut konsep pendidikan Islam? Jadi konsepnya yang mendidik itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menurut pendidikan kita, pendidikan Islam. Jadi Allah itu mengajarkan tidak menunjukkan bahwa Allah itu ini tidak menunjukkan bahwa Allah mendidik kita seperti yang dibilang Ustaz Rabono, seperti firasat gitu ya. Dan mungkin ini saja yang saya sampaikan, kami diskusikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.